Salam sejahtera kepada semua mahasiswa. Saya Iketut Martana, dosen mata kuliah Administrasi Ekspor Import. Pada pertemuan perdana ini, kita membahas tentang perdagangan internasional. Mari kita pahami dari pengertian perdagangan internasional terlebih dahulu. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan salah satu jenis kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan melintasi batas pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi ada perlintasan batas pabean suatu negara. Itu terjadi adanya perdagangan, transaksi perdagangan yang kita sebut perdagangan internasional. Pelaku perdagangan internasional siapa? Pelaku perdagangan itu bisa perorangan, perusahaan, pemerintah, atau negara. Yaitu perdagangan antar perorangan atau perusahaan, antar negara, antar individu perusahaan dengan pemerintahan suatu negara, pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Itu pelaku perdagangan internasional. Bentuk-bentuk perdagangan internasional antar negara bisa perdagangan bersifat bilateral, perdagangan bersifat regional, perdagangan multilateral. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional itu bisa terjadi karena apa? Pertama, revolusi informasi dan transportasi yang begitu cepat sekali ini. Interdependensi kebutuhan antar negara. Jadi ada kebutuhan satu negara dengan negara lain yang menyebabkan terjadinya saling perdagangan terjadi. Era globalisasi, liberalisasi ekonomi, di mana batas-batas suatu negara dan peraturan-peraturan kegiatan daripada perekonomian sudah semakin longgar. Ya, asas keunggulan komparatif, di mana masing-masing satu negara memiliki keunggulan-keunggulan baik sumber daya manusia, baik sumber daya alam maupun industrinya. Kebutuhan devisa dari masing-masing negara untuk pembangunan. Ini juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Adanya perbedaan selera penduduk antara satu penduduk satu negara dengan negara yang lain. Itu akan menciptakan proses perdagangan dari produksi yang ada. Keanekaragaman kondisi produksi antar negara karena iklim dan geografisnya ada perbedaan-perbedaan produksi-produksi dari masing-masing negara dan kebutuhan dari negara-negara yang ada. Kemudian perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Ini juga rasa seni, kemudian nilai-nilai budaya produksi itu bisa saling dipertukarkan lewat perdagangan internasional. Kemudian apa sih manfaat perdagangan internasional bagi kita? Satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negeri sendiri. Ya, mungkin bisa kita lakukan, tapi dengan biaya yang sangat mahal, lebih baik kita melakukan import gitu misalnya. Dua, memperoleh suatu keuntungan dari spesialisasi, bahwa kita fokus kepada produk-produk tertentu yang bisa kita produksi massal yang efisien dan bisa kita jual kepada negara yang lain. Dapat menjual kelebihan barang di suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih baik. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern, jadi bahwa perdagangan internasional juga akan menciptakan adanya transfer teknologi antar negara. Yang keenam, untuk menjamin persahabatan atau menjalin persahabatan antar negara. Baik, setelah kita pahami apa pengertian, siapa saja pelaku, bentuk, dan tujuan daripada perdagangan internasional, kita bahas tentang teori perdagangan internasional. Teori-teori perdagangan internasional itu terdiri dari teori klasik dan teori modern, diantaranya teori perdagangan internasional merkantilisme. Kaum merkantilisme ini memiliki cita-cita ideologi kapitalisme komersial, menganut perdagangan politik kemakmuran sebuah negara. Artinya begini, bahwa memperkuat posisi kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Kemakmuran perekonomian sebuah negara dicapai dengan memaksimalkan surplus perdagangan, di mana jumlah ekspor harus lebih besar daripada impor. Bagaimana pangkal sumber daripada kemakmuran suatu negara, yaitu penumpukan logam mulia, karena logam mulia dapat memperkuat posisi suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor
atas nilai impor sehingga neraca perdagangan surplus dan aktif. Itu teori perdagangan internasional merkantilisme. Kemudian ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Di sini Adam Smith menyatakan bahwa keunggulan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dalam banyaknya sumber daya, jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan barang-barang produksi. Sebuah negara akan mengekspor barang tertentu karena bisa menghasilkan barang tersebut dengan biaya secara mutlak lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut mempunyai keunggulan mutlak atau absolut dalam produksi barang. Nah, ada lagi teori perdagangan internasional dari David Ricardo tentang teori keunggulan komparatif. Di sini dia sedikit mengkoreksi daripada pandangan Adam Smith mengenai teori keunggulan mutlak tadi. Dapatkah negara yang memiliki keunggulan absolut rendah melakukan ekspor? Dapat saja. Menurut David Ricardo, negara yang kurang efisien harus mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor dari komoditas yang punya kelemahan absolut lebih kecil. Ini yang akan menjadi komoditas yang merupakan keunggulan komparatif. Dan melakukan impor komoditas yang mempunyai kerugian absolut yang lebih besar. Ini yang akan menjadi komoditas dengan kerugian komparatif. Artinya bahwa biarpun negara memiliki keunggulan absolut rendah, dapat melakukan suatu ekspor. Hukum keunggulan komparatif inilah yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk saling menukarkan komoditi melalui ekspor impor. Itu pendapat dari David Ricardo. Pendapat yang lain mengenai teori perdagangan internasional dari John Stuart Mill tentang teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Mills menyimpulkan bahwa perdagangan internasional dapat bermanfaat bagi kedua negara jika terdapat perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi antar dua negara. Selain itu, jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ekspor harus lebih kecil dibandingkan dengan memproduksi barang impor. Maka negara otomatis akan diberikan manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan. Teori ini lebih menekankan pada keseimbangan antar permintaan dan penawarannya, sebab permintaan dan penawaran merupakan penentu dan menentukan jumlah barang yang akan diekspor dan diimpor. Kemudian teori perdagangan internasional yang lain adalah teori faktor produksi Heckscher dan Ohlin. Teori perdagangan ini menganggap bahwa negara dicirikan oleh faktor bawaan yang berbeda, sedangkan fungsi produksi di semua negara adalah sama. Bahwa dengan fungsi produksi yang sama dan faktor bawaan yang berbeda itu, suatu negara akan cenderung untuk mengekspor komoditi yang secara relatif intensif dan menggunakan faktor produksi karena faktor produksi ini melimpah dan murah. Suatu negara juga akan mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka didapat di negaranya dan biaya produksinya yang mahal. Nah, ini teori daripada faktor produksi Heckscher dan Ohlin. Kemudian teori yang terakhir dari beberapa teori yang ada yaitu teori keunggulan kompetitif Michael Porter. Bukunya The Competitive Advantage of Nation bahwa tidak ada korelasi, dia menyebutkan bahwa tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional tersebut. Bahwa kemakmuran nasional diciptakan, bukan diwariskan. Kemakmuran negara tidak tumbuh dari sumbangan alamiah sebuah negara. Jadi, daya saing sebuah negara tergantung pada kapasitas industrinya untuk berinovasi dan melakukan pembaharuan. Itu menurut Michael Porter. Kemudian, Michael Porter menjelaskan ada 4 atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam sebuah negara dapat mencapai sukses internasional. Pertama, kondisi faktor produksinya, ya, kualitas produksinya dan segala macamnya. Kemudian keadaan permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri untuk barang dan jasa industri. Ada tuntutan mutu terhadap produksi tersebut. Ada industri terkait dan industri pendukung yang bisa mengembangkan daripada perusahaan. Kemudian strategi perusahaan, struktur dan persaingan. Nah, 4
atribut itulah yang bisa menciptakan suatu industri atau perusahaan tertentu dalam suatu negara untuk mencapai suatu sukses internasional. Jadi bukan bawaan ilmiah, itu harus ada suatu upaya daripada suatu perusahaan atau suatu negara untuk meningkatkan kapasitas perdagangan internasionalnya. Oke, terus bentuk-bentuk perdagangan internasional. Apa saja bentuk-bentuk perdagangan internasional? Pertama, ekspor dan impor. Ekspor yaitu transaksi jual beli barang atau jasa dari dalam daerah pabean keluar, yaitu keluar daerah pabean. Dapat menggunakan LC atau letter of credit dan tanpa LC. Impor yaitu transaksi jual beli barang atau jasa dari luar daerah pabean masuk ke daerah pabean suatu negara. Nah, ini ekspor dan impor. Yang kedua, barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk dipertukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Bentuk perdagangan barter dari apa saja? Direct barter, switch barter, counter purchase and counter trade, dan buyback. Jadi ada 4 jenis perdagangan barter yang bisa dilaksanakan hubungan perdagangan antar negara. Bentuk perdagangan internasional lainnya adalah consignment atau konsinyasi. Perdagangan dengan metode titip, di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri ketika barang dikirim oleh penjual. Penjual barang di luar negeri, penjualan barang di luar negeri dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Ya. Kemudian pembayaran kepada pemilik barang dilakukan setelah barang laku terjual. Nah, ini yang kita sebut dengan konsinyasi. Jadi, perdagangan dengan nitip. Package deal, perdagangan di mana internasional, di mana pemerintah mengadakan perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Perjanjian ini menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut, dan sebaliknya pemerintah akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Ya, jadi saling memberi dan menerima ekspor dan impor dilaksanakan antar negara. Kemudian bentuk perdagangan yang kelima yaitu border crossing. Border crossing dilaksanakan di antara perbatasan langsung daripada dua negara. Itu untuk apa? Untuk saling memberikan kemudahan dan kebebasan dalam melakukan perdagangan dalam jumlah tertentu dan wajar. Bentuk dari border crossing itu ada sea border crossing, di mana negara berbatasan dengan laut. Ada overland border crossing, yaitu perbatasan negara berdasarkan atas daratan. Jadi ada 2, sea border crossing karena perbatasan melalui lautan, dan overland border crossing, yaitu perbatasan melalui daratan. Kemudian bentuk perdagangan yang terakhir yang sebenarnya ini sangat bertentangan dengan hukum, bukan perdagangan. Perdagangan dalam konteks penyelundupan atau smuggling. Jadi usaha bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Smuggling dibagi menjadi 2 bagian. A. Seluruh dilakukan secara ilegal. B. Penyelundupan administratif atau penyelundupan perantara atau manipulasi, kita sebut dengan custom fraud. Itulah tentang perdagangan internasional yang nanti akan kita bahas fokus kepada perdagangan ekspor impor. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan perdana Administrasi Ekspor Impor hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan tema pelaku dan permasalahan dalam ekspor impor. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.